Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mahir Ekonometrika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi analisis regresi linear sederhana. Aplikasi ini sudah sangat familiar digunakan oleh banyak orang, banyak peneliti, mahasiswa, praktisi, dan yang lainnya. Jadi, dalam analisis regresi linear sederhana ini, hanya ada satu variabel independen yang diduga mempengaruhi variabel dependen ya. Seperti kita lihat di sini, aplikasi analisis regresi linear sederhana. Jadi karena sederhana, ini artinya variabel independennya atau variabel bebasnya atau di sini X ya sama dengan variabel independen ini yang diduga mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y hanya satu. Jadi rumus umumnya adalah Y sama dengan A plus BX plus U. Jadi Y adalah variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan X adalah variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan A di sini adalah intercept-nya, sedangkan U adalah disturbance error atau galat. Di sini maksudnya menampung dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Jadi kita bisa menggunakan regresi ini kalau kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh suatu variabel X terhadap variabel Y. Untuk memudahkan, baik kita berikan contoh. Baik, untuk contoh kasus 1. Di sini ada seorang manajer perusahaan XYZ. Di sini memproduksi roti coklat keju. Sang manajer tersebut sudah melakukan pencatatan jumlah produk atau barang yang berhasil dijual selama 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Sang manajer melihat dari catatan atau recording hasil penjualan, melihat kenapa dia setiap menaikkan harga jual roti coklat keju, ternyata penjualan rotinya itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, manajer ini pengen tahu bagaimana sih kalau dia mengambil keputusan, misalkan ingin menaikkan harga jual Rp1.000, bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap penjualan roti coklat keju. Bagaimana kalau sang manajer menurunkan harga jual sebesar Rp1.000, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan roti coklat keju. Nah, di sini bagaimana solusinya? Nah, ini tepat sekali kita menggunakan analisis regresi linear sederhana, sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Jadi, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh harga jual terhadap penjualan roti coklat keju. Kalau begitu, spesifikasi model kita bisa dengan mudah ya, kita tetapkan bahwa Y adalah variabel yang dipengaruhi ya, berarti penjualan roti coklat keju, Y. Sedangkan X adalah variabel yang dipengaruhi, atau ini kita sebut dengan harga jual ya, jadi variabel X-nya. Oke, saya tuliskan ya. Oke, spesifikasi modelnya sudah kita tetapkan. Y sama dengan penjualan roti atau penjualan roti coklat keju, sedangkan X adalah harga jual per piecesnya ya. Dan di sini sudah ada data recording ya, atau catatan tahunan penjualan roti coklat keju.
ini penjualan roti coklat keju dalam 1000 pieces. Sedangkan harga jual ini rupiah per pieces. Kita ketahui tahun 2010 dengan harga jual 6.000 terjual 213.000 pieces. Kita lihat 2011 dengan harga dinaikkan 9.000 penjualan menjadi 210.000 pieces. Ini ada penurunan ya, 3.000 pieces. Ini tapi justru ini tahun 2012 setelah diturunkan 7.000 masih juga menurun 205.000 pieces. Coba dinaikkan lagi 10.000 pieces, menurun lagi. Nah, ini fenomena apa yang ingin ditangkap? Mari kita menggunakan analisis regresi ya. Ini datanya ada time series 2010 sampai dengan 2019. Jadi ada 10 tahun. Untuk menghitung analisis regresi linear sederhana, kita dapat menggunakan perhitungan manual maupun menggunakan software ya. Software ini sudah banyak sekali tersedia. Ada SPSS, ada SAS, ada eView, ada Stata, ada Minitab, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisis regresi linear sederhana. Bahkan di Microsoft Excel yang saya gunakan ini juga bisa melakukan analisis regresi linear sederhana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan software SPSS. Ini sudah sangat familiar sekali digunakan oleh banyak orang. Dengan user friendly-nya, kita akan sangat dimudahkan untuk melakukan analisisnya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk membuka file SPSS. Oke. Nah, di SPSS ini ada 2 halaman ya. Di pojok kiri bawah ini ada data view. Ini data view itu menyajikan data yang akan kita olah. Di sini kita bisa melakukan input secara manual satu persatu di sini ya. Bisa juga kita melakukan copy and paste. Kita copy dari misalkan tadi ya dari Excel, sudah saya input data penjualan roti dan harga jual roti selama 10 tahun. Dari Excel kita copy saja, kemudian dipaste di sini. Ya, ini jadi memuat data, namanya data view. Selanjutnya di sebelah kanan adalah variable view. Nah, di sini memuat keterangan dari variabel data tersebut ya. Di sini mulai dari nama, tipe data, ini lebarnya, desimal, label ya, dan seterusnya ya. Kita langsung saja karena kita ingin menginput, kita ingin memberikan nama. Tadi variabel kita sudah berikan nama. Untuk variabel dependent kita berikan nama variabel Y. Untuk variabel independent kita berikan nama variabel X ya. Oke, saya tuliskan dulu sebentar. Oke, di sini Y itu sebagai variabel dependent atau variabel terikat yaitu penjualan roti. X ini sebagai variabel bebasnya atau variabel independen. Ini adalah harga jual. Ini tadi datanya kita nggak ada desimal, kita boleh nolkan saja nggak apa-apa. Ini juga kalau kita ingin menambahkan satuan juga tidak apa-apa ya. Tadi Oke, jadi ini nanti yang akan muncul di label ini, nanti yang akan muncul di hasil output, hasil analisis ya. Oke, kita sudah menginput Y dan X. Selanjutnya, otomatis tadi yang di data view, kita kembali ke data view ya, di sini ya. Oke, yang tadinya ini adalah tadi seperti ini, var, artinya belum teridentifikasi. Setelah kita melakukan penyetingan di variable view tadi, di sini, akan muncul secara otomatis Y dan X. Kita lihat kalau kita di taruh di atas sudah ada
keterangan penjualan roti dalam ribu pieces, kemudian harga jual dalam rupiah per pieces. Cukup mudah bukan rekan-rekan semuanya? Oke, sekarang kita copy ya. Kita copy file yang tadi kita akan membutuhkan data, jadi tahun tidak perlu dimasukkan karena kita yang akan analisis adalah variabel X dan Y. Jadi kita copy saja. Oke, copy. Kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita klik paste. Oke, itulah cara input data dalam SPSS. Karena kita sebelumnya sudah menginput data di Excel, jadi cukup di copy saja ke dalam data view. Sudah ada 10 data ya, time series dari 2010 sampai 2019. Oke, selanjutnya untuk menu analisis di SPSS ada di sini nih, di tab Analyze. Nah, di sini banyak sekali pilihannya ya, teman-teman. Banyak bisa menggunakan satu persatu sesuai dengan kebutuhan. Karena ini adalah kita menggunakan analisis regresi linear, ya kan, ini linear. Jadi kita menggunakan pilih yang regression, kemudian cari yang linear. Ini ya. Jadi pertama analyze, regression, linear. Kita klik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog linear regression. Nah, di sini ada berbagai pilihan yang cukup user friendly ya. Di sini yang pertama ada dependent. Ini adalah variable dependent ya maksudnya. Jadi nanti variable dependent atau variable terikat atau kita tadi berikan nama Y, kita masukkan ke kotak ini ya. Kemudian di sini ada kotak independent. Independent adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi ya. Kita namakan X tadi ya. Kita masukkan ke sini ya. Kita coba ya. Ini penjualan roti dalam ribu pieces Y. Kita masukkan ke dependent dengan mengklik tanda panah. Oke. Sudah masuk kan? Oke. Selanjutnya untuk harga jual. Oke. Harga jual kita masukkan ke variabel independent. Oke. Nah, sini ada berbagai banyak pilihan. Kita lihat option dulu ya. Option dulu ya. Jadi di sini use probability of F ya. Jadi di sini akan menggunakan alpha 0,05 ya. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, OK. Kemudian hasil analisisnya keluar. Saya coba tunjukkan di outputnya. Outputnya. Oke. Ya. Sudah muncul ya, Bapak Ibu ya. Di output di sini sangat mudah. Kalau kita ingin mencoba mengcopy ke file Excel tadi biar memudahkan kita ya, kita tinggal di klik saja. Misalkan kita membutuhkan dari model summary ya, misalkan ya dari sini ya. Kita tinggal tekan Shift di keyboard, kemudian kita klik ANOVA dan coefficient untuk di copy secara sekaligus. Kalau sudah tercopy semua, kita bisa klik kanan ya, di sini ya. Kita copy spesial aja ya. Nah, di sini ada berbagai pilihan karena saya ingin mengcopy dalam bentuk gambar, maka saya pilih yang image, JPEG dan PNG ya. Saya checklist yang lain, saya ambil yang image. Saya klik OK. Oke. Terus saya akan berpindah ke file Excel tadi ya, yang kita melakukan analisis ya.
Oke, kita pastikan di sini. Oke, sudah keluar semua ya teman-teman semuanya. Di sini ada model summary, kemudian ada ANOVA, dan ada koefisien. Hasil analisisnya, ya kita karena ini dalam tahap yang awal ya, jadi karena kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari harga jual terhadap penjualan roti coklat keju, pertama kita lihat dari nilai UJF-nya ya. Nilai UJF-nya sebesar 43,618 dengan signifikansi 0,0000. Ini artinya signifikansi ini menunjukkan probabilitas kesalahannya ya. Ini berarti 0,000. Nah, ini kalau kita tadi tetapkan ya 5% kan berarti 0,05 ya. Berarti ini lebih kecil angkanya daripada 0,05. Berarti artinya signifikan ya. Kayak dari UJF ya. Ini UJF. Kemudian dari uji T secara parsial ya. Uji T kita lihat di sini harga jual rupiah per pieces yaitu koefisiennya min 0,001 dengan nilai uji T min 6,604. Ini min itu menunjukkan tutel ya. Jadi dua arah, positif bisa negatif. Jadi ini arahnya. Jadi nilainya 0,000. Ini juga sama, lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Artinya signifikan. Nah, jadi untuk menjawab contoh kasus ini, bagaimana pengaruh harga jual terhadap penjualan roti coklat keju? Lihat dari hasil secara parsial, secara uji T, bahwa ternyata harga jual itu berpengaruh signifikan terhadap penjualan roti keju, coklat keju. Oke, udah terjawab satu poin. Mudah bukan? Selanjutnya, bagaimana kita mencoba melakukan peramalan ya dari situ ya. Tadi kita boleh tuliskan dari rumus regresi secara umumnya adalah Y sama dengan A plus BX ya. Secara umum ya, tadi plus disturbance error ya. Y kita sudah kita tuliskan lagi di analisis ya. Y sama dengan A. A itu intercept ya. Interceptnya itu adalah yang ini ya, konstan ya. Di sini kita menggunakan ini ya, B-nya ya. 218,385 plus BX. B itu adalah koefisien ya. Koefisien dari X ya. Plus, karena ini min ya, jadi langsung kita tuliskan saja. Min 0,001 X ya. Nah, ini jadi persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 218,385 minus 0,001 X ya. Nah, kita mencoba menerjemahkan, interpretasikan hasil analisisnya jika ya, jika X atau harga jual ya, harga jual naik satu satuan, maka penjualan roti akan naik apa turun? Turun, betul. Ya, karena ini adalah tandanya negatif ya. Berarti turun sebesar berapa? Ini 0,001 kan? Nah, satu satuan ya kan? Nah, oke. Nah, tadi kan kita ingin mengetahui tadi kan, bagaimana kalau harganya dinaikkan 1.000 atau
harga diturunkan 1.000. Bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan roti coklat keju? Ya, itu kalau dari hasil koefisien estimasi dari hasil analisis ini, dari model ini, kita bisa saja mengestimasi jika eh, jual eh, harga jual ya, harga jual naik 1.000 rupiah per pieces, ya, maka penjualan roti akan turun berapa? Ya, ini kan satu satuan. Berarti kan kita jadikan 1.000, berarti kalikan 1.000 kan, berarti dikalikan 1.000, berarti berapa? Nah, berarti kan kalau dikalikan 1.000 kan satu. Nah, satuannya apa tadi? Satu. Yang ini Y adalah 1.000 dalam 1.000 pieces. Berarti 1.000 kan. Nah, oke. Jadi kalau harga jual naik 1.000 per pieces, maka estimasinya penjualan roti akan turun 1.000 pieces. Oke. Kalau misalkan harga jual diturunkan, maka kemungkinannya penjualan roti akan naik, ya, naik. Misalkan 1.000 rupiah per pieces, maka naik 1.000 pieces, ya. Itu hasil estimasi ya dari hasil analisis regresi linear sederhana ini. Ya, oke. Demikian tutorial mengenai praktek analisis regresi linear sederhana menggunakan contoh kasus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ingin terus mendapatkan update video-video dari kami, klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.